kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Senang sekali pagi ini kita kembali jumpa dalam program Worship Morning Lembah Pujian Ministry Jakarta. Puji Tuhan, kita kembali akan dikuatkan, diteguhkan dengan firman Tuhan. Untuk itu mari saya mengajak kita bersama untuk melihat kebenaran firman Tuhan dalam Efesus pasal 10 dan ayat yang ke
Efesus pasal 6 maksudnya di ayat 10 dan ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Firman Tuhan datang bagi kita di pagi ini mendorong kita sedemikian rupa supaya kita kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mengapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Di ayat selanjutnya tadi di ayat 11 bilang, karena iblis itu adalah selalu berusaha untuk menipu kita dengan segala semu dayanya, tipu muslihatnya untuk menghancurkan kita, untuk memporak-porandakan kita. Sehingga kita perlu memiliki kekuatan yang datangnya dari Tuhan, supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis memang tidak pernah tinggal diam. Dia terus dan terus berusaha dengan segala semu dayanya untuk menghancurkan kita, untuk menghancurkan pribadi kita, menghancurkan anak-anak kita, menghancurkan keluarga kita, menghancurkan hubungan antar jemaat, menghancurkan sesama hamba Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Sehingga dibutuhkan satu kekuatan dari kita semua, kuat di dalam Tuhan. Kekuatan yang kita peroleh itu hanya datang dari Tuhan, lewat kuasa firman-Nya dan kuat kuasa Roh Kudus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus memiliki kekuatan kuasa Tuhan? Di bagian lain di 1 Petrus pasal 5 di ayat yang ke-8, di sana mengatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena si iblis, dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya bahwa iblis tidak pernah tinggal diam. Dia selalu berusaha sekuat tenaga mencari mangsa, mencari kita anak-anaknya untuk dijatuhkan, untuk dihancurkan, untuk diporak-porandakan. Sehingga ada kemutlakan bagi kita untuk tetap siaga, untuk tetap berjaga-jaga dan tetap kuat di dalam Tuhan. Di ayat selanjutnya dalam 1 Petrus pasal 5 ini di ayat 9 mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi iblis itu memang harus dilawan. Jangan beri kesempatan, jangan beri peluang untuk dia menghancurkan kita. Kita harus lawan dia. Jadi ada dua hal yang dibutuhkan bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang percaya. Yang pertama, kita perlu memiliki pertahanan yang kuat. Dan yang kedua, kita harus menyerang, kita harus melawan dia. Sama dengan di sepak bola. Hari-hari ini kita sedang menonton World Cup ya, Piala Dunia. Kalau pada beberapa hari kemarin semifinal antara Spanyol dan Prancis ya, yang pada akhirnya dimenangkan oleh Spanyol 2-0. Nah ketika itu memang pertahanan Inggris, pertahanan Prancis maksudnya agak lengah, sehingga dengan kekuatan serang dari Spanyol bisa memenangkan pertandingan itu. Jebol 2-0. Di pertandingan yang lain semifinal antara Argentina dengan Inggris juga. Ya, di menit yang ke-55 memang Inggris sempat unggul 1-0, tetapi membalikkan keadaan ya oleh tim Argentina di menit yang ke-85 dan di injury time menit yang ke-92 ya, melalui gol dari Fernandes dan gol dari Martinez ya, sehingga Inggris, maksudnya Argentina kemudian bisa menang di semifinal kemarin. Nah demikian dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Kita perlu pertahanan yang kuat, sekaligus kita menyerang iblis. Jangan beri kesempatan bagi dia untuk menghancurkan kita. Pertandingan ini harus dimenangkan oleh kita, anak-anaknya, umat tebusan darahnya. Dan jaminan itu ada pada kita, bahwa kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Kita diberi pengharapan oleh dia, dan kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur kepadamu buat kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami boleh ada hingga pagi ini oleh anugerah Tuhan. Dan firman-Mu datang lagi
Memberi kami kekuatan baru supaya kami memiliki kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Kami harus kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu, supaya kami bisa bertahan dan melawan segala semu daya iblis yang mau menghancurkan kami umat-umat-Mu, kami umat tebusan darah-Mu. Kami percaya dengan kekuatan kuasa-Mu yang ada pada kami, dengan kuasa firman-Mu, dengan Roh Kudus yang ada pada kami mampu melawan dan mengalahkan iblis dengan segala semu dayanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-umat Tuhan, mereka yang sedang di rumah atau mungkin sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, dalam segala aktivitas yang dijalani sejak dari pagi ini dan sepanjang hari ini. Tuhan beserta dengan kami semua. Tuhan memberkati kami dan kekuatan Tuhan ada bersama dengan kami. Bersama dengan Engkau kami akan berkemenangan, karena Tuhan Engkau menjamin kami menjadi umat pemenang. Terima kasih buat firman-Mu dan kekuatan baru bagi kami di pagi ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.